Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Manchester United akhirnya bisa mendapatkan 3 angka lagi setelah di 7 pertandingan terakhir hanya menang sekali kan di Premier League. Itu juga menghadapi Everton 2-0 di Old Trafford. Menghadapi tim di dasar klasemen ya, Sheffield United, Manchester United dengan komposisi pincang. Karena di lini belakang saja tetap tanpa bek kiri murni, tetap tanpa satu bek tengah asli. Artinya bek tengah senior ya, Manchester United mendapatkan Casemiro lagi. Lalu juga lini tengah Manchester United, Christian Eriksen dimainkan dengan Kobbie Mainoo, ada perubahan di sana dari Erik ten Hag. Anthony memulai dari kanan, Garnacho di kiri, Rashford cedera dan tidak ada di squad. Scott McTominay ada di bangku cadangan. Ya, Manchester United menurut gue mulai pertandingan dengan bagus. Mereka mendominasi 80% lebih possession dengan lebih dari 15 shots yang dilakukan di babak pertama. Ini betul-betul menunjukkan memang Manchester United ini sangat dominan ya, total 17 shots dan dari 17 itu 7 on target, dan yang dari 7 on target itu 6 bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Sheffield United yang memang juga tampil bagus. Namun sayang, dominasi dari Manchester United itu ternodai oleh error yang dilakukan oleh Andre Onana, salah umpan. Menurut gue error bisa terjadi kapanpun dan beberapa error sudah dilakukan juga oleh Andre Onana. Walaupun demikian gue tidak menutup mata hal-hal vital juga yang sudah dilakukan oleh Andre Onana ya, penyelamatan, lalu juga beberapa kali umpan-umpan bagus luar biasa juga. Hanya saja ya kali ini dia melakukan kesalahan dan harganya yang langsung dibayar oleh 1 gol Sheffield United. Dan ketika itu gue berpikir oke, seperti biasa tertinggal 1-0, apa yang akan dilakukan oleh Manchester United? Mereka sudah dominan, mereka juga sudah menciptakan beberapa peluang sebelum gol itu terjadi. Tapi yang dilakukan oleh pemain Manchester United di atas lapangan adalah mereka terus mencoba nih, mereka berupaya ya kan, mereka mencari solusi, mereka tanpa karakter pantang menyerah lah. Pada saat itu gue berpikir penting bagi Manchester United untuk bisa mencetak gol sebelum babak pertama ini selesai. Dan ternyata itu yang mereka bisa lakukan, hal yang positif. Mereka bisa menyamakan melalui Harry Maguire. Catatan untuk Harry Maguire juga luar biasa ya, memanfaatkan crossing dari Alejandro Garnacho. 2 gol di 2 pertandingan secara berurutan. Bagaimana 3 musim yang lalu dia menjadi dalam tanda kutip pesakitan ya, dengan banyak kritik, dengan banyak bulian dan juga serangan. Tapi musim ini dia bangkit vital. Ini juga pembelajaran, artinya jika ada pemain itu sedang menurun, bukan berarti dia akan terus menurun. Pada saat itu banyak yang menghakimi atau bahkan menjudge kalau Harry Maguire sudah selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Harry Maguire di musim ini menurut gue fantastis. Dia krusial di lini belakang, dia juga bisa menjadi solusi untuk Manchester United membuat gol di lini depan. Pemain yang dikabarkan juga ada gangguan kan sebenarnya sebelum pertandingan menghadapi Coventry. Dan di babak kedua atau sebelum babak kedua mulai, pada saat itu yang gue khawatirkan adalah ya Manchester United mungkin ada kelelahan fisik nih. Di situasi 1-1 mereka harus cepat untuk bisa unggul 2-1. Namun justru mereka tertinggal lagi 1-2 di proses gol yang menurut gue, bagi sobat bola yang melihat replaynya, ini kesalahan lagi-lagi lini belakang Manchester United yang terlalu memperhatikan bola, memperhatikan pergerakan dari pemain Sheffield United. Ini seperti ketika menghadapi Brentford, sama. Pemain Manchester United tidak fokus ke pemain, hanya fokus ke bola. Ini mungkin juga terjadi karena memang komposisi yang berubah-ubah ya, tidak ada soliditas, tidak ada kesatuan yang rutin dari lini belakang Manchester United. Lebih dari 26 kali ya kan kombinasi di lini belakang ini. Dan setelah situasi 1-2, gue juga melihat Sheffield United ini pendekatannya berbeda di babak kedua. Mereka lebih berani melakukan pressing, mereka lebih berani memegang bola, memegang possession dibandingkan dengan babak pertama yang nampak mereka sangat ragu-ragu mungkin ya untuk melakukannya. Dan sempat ini mempersulit situasi bagi Manchester United di babak kedua. Gue sempat berpikir oke, akan seperti apa nih, situasi tidak ideal lagi-lagi. Tertinggal 1-2 dengan ada potensi penurunan fisik. Dan kalau melihat bangku cadangan Manchester United, ya mereka tidak dalam. Dan tepat menurut gue, sekali lagi tepat
apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan Manchester United dengan mengganti Anthony dengan Amad Diallo. Ada perubahan langsung yang terjadi. Bagaimana lini kanan Manchester United lebih hidup, lini tengah Manchester United juga ada perubahan bagaimana ketika Scott McTominay dimasukkan menggantikan Christian Eriksen. Gua melihat di sana Scott McTominay didorong ke depan, Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo ya, terutama Kobbie Mainoo ini lebih di drop posisinya menjadi jangkar yang tadinya ditempati oleh Christian Eriksen. Lini tengah Manchester United lebih hidup. Bruno Fernandes menurut gua luar biasa. Bruno menjadi inspirasi betul-betul di pertandingan tadi. Ketika banyak pemain Manchester United menurut gua tidak tampil maksimal ya di pertandingan menghadapi Sheffield United itu, yang gua curigai adalah situasi fisik sih, karena bagaimana jadwal ini ketat, lalu juga kedalaman squad yang nggak bagus, rotasi sulit dilakukan. Sementara di babak pertama saja Manchester United tampil dengan gaya permainan yang memang menguras fisik, banyak pergerakan, banyak mencari ruang kosong, sirkulasi bola cepat dan juga lancar. Ini kan membutuhkan situasi fisik yang prima, yang bagus, dan ini tidak ideal ketika sekali lagi kondisi skuadnya tipis sekali. Namun demikian, Bruno Fernandes menurut gue lagi-lagi menjadi inspirasi betul, dan juga pemain Manchester United secara kolektif di atas lapangan mereka mereka memiliki karakter tidak ingin kalah gitu loh. Mereka mungkin sadar ya hasil-hasil sebelumnya ini tidak maksimal, tidak bagus bagi fans. Mereka berusaha terus ingin menciptakan gol, dan akhirnya mereka mendapatkan hadiahnya menurut gue, penalti dari Bruno Fernandes. Situasi yang jelas itu penalti, ada pemain yang memang menghadang pergerakan dari Harry Maguire. Kendatipun bola tadi sempat masuk ya, ada sentuhan dari Diogo Dalot, tapi diputuskan penalti dan Bruno Fernandes akhirnya bisa menyamakan kedudukan 2-2. Dan setelah 2-2 pun juga pemain Manchester United terus ya, mereka ingin menambah gol, meraih kemenangan, dan yang ketika pada saat itu mereka hadapi adalah Sheffield United yang lebih terbuka. Jadi ada resiko sebenarnya di lini belakang Manchester United. Tadi sempat juga ada beberapa kejadian, salah satunya ketika bola deflected dari Harry Maguire ya, yang untungnya tidak masuk ke gawang Andre Onana. Tapi secara overall di babak kedua gue menilai lini belakang Manchester United lebih fokus, lebih solid, terutama setelah gol kedua tadi dari Sheffield United. Ada peningkatan kualitas di sana, dan ya Bruno Fernandes berhasil mencetak gol luar biasa. Dan ini salah satu kejelian, kecerdikan dari Bruno Fernandes. Dia melihat ada space ya, padahal pemain dari Sheffield United itu ada di keliling Bruno Fernandes, bahkan sekitar 5 atau bahkan 6 pemain, tapi ada space dan dia berani mengambil inisiatif melakukan gol dari tendangan jarak jauh dan akhirnya menjadi gol, bahkan menggunakan kaki kiri. Luar biasa ini penjaga gawang dari Sheffield United yang di babak pertama dan juga babak kedua sebenarnya dia tampil bagus ya, artinya melakukan banyak penyelamatan krusial, termasuk juga dari Kobbie Mainoo dan mungkin dari Diogo Dalot juga, gue lupa, tapi ada beberapa penyelamatan sih yang dilakukan secara luar biasa oleh kiper dari Sheffield. Dan Bruno Fernandes akhirnya menutup pertandingan ini dengan asisnya luar biasa kepada Rasmus Højlund yang akhirnya kembali juga mencetak gol di Premier League. 4-2, 3 poin. Melihat dari dinamika pertandingan, gue puas dengan pertandingan ini ya. Artinya Manchester United dominan, itu nomor 1. Manchester United dengan skuad yang terbatas tetap bisa comeback 2 kali. Mereka tertinggal. Yes, gue tahu ini mengecewakan, kebobolan 2 kali. Tapi inilah permasalahan dari Manchester United musim ini, konsentrasi, fokus. 2 gol ini menurut gue dua-duanya error. Yang satu dari individual error Andre Onana. Yang nomor 2 adalah error secara kolektif lini belakang ya. Intinya ada kesalahan di sana, tapi sisi positifnya adalah pemain Manchester United tidak menyerah. Mereka menunjukkan karakter, dan yang membedakan dengan 6 pertandingan sebelumnya adalah Manchester United bisa meraih kemenangan di 90 menit, nomor 1. Nomor 2, pemain Manchester United bisa menjaga kemenangan tersebut. Mereka tertinggal, mereka kembali, mereka unggul, dan mereka bisa menjaga kemenangan tersebut. Ini hal yang perbaikan besar sih menurut gue, dibandingkan dengan beberapa pertandingan terakhir sebelumnya secara beruntun. Bahkan dengan hasil ini Manchester United sejauh ini berada di peringkat ke-6, dan menurut gue berada di paling tidak 6 besar. Ini krusial ya, karena kalau gue salah tolong dikoreksi. Kalau tidak salah, ketika Manchester United nanti katakanlah menjadi runner up di Piala FA dan Manchester United bisa menjadi
atau menduduki peringkat 6, mereka bisa ke Europa League. Champions League lupakan tentu saja, tapi ya menurut gue Manchester United jangan jauh-jauh dari Europa League. Harapan gue saringan amatiran seperti itu. Secara keseluruhan ketika gue melihat dinamika pertandingan, gue melihat situasi squad dari Manchester United, dan juga permainan tadi di atas lapangan ya, terlepas kebobolan 2 gol dari individual error, tipisnya squad sekali lagi akan gue ulangi, di situ salah satu poin besarnya ya, banyak pemain yang cedera, dan gue nggak tahu nih siapa-siapa saja pemain yang memang di pertandingan tadi situasi fisiknya tidak 100%. Dan dari akumulasi tersebut gue secara ringan amatiran, sekali lagi gue secara ringan amatiran, gue sih puas ya dengan pertandingan tadi. Artinya ada 4 gol, dinamika naik turun, tentu saja tertinggal dan mengejar bisa unggul kembali. 3 poin itu yang terpenting. Ya menurut gue jobs done sih. Pekerjaan selesai untuk pertandingan ini, bisa meraih 3 poin. Menghadapi Sheffield United yang menariknya ya, di pertemuan terakhir di Old Trafford di tahun 2021, Sheffield United itu bisa menang menghadapi Manchester United yang ketika itu pelatihnya adalah Ole Gunnar Solskjaer dengan skor 1-2. Harry Maguire sama-sama mencetak gol di pertandingan itu, dan kali ini dia juga mencetak gol ya, sama-sama gol penyama kedudukan juga. Jadi ya ini unik, tapi kali ini Manchester United bisa menutup dengan kemenangan. Sebelum gue akhiri, man of the match jelas buat gue adalah Bruno Fernandes, inspirasi, pemimpin, dan juga kontribusi dengan 2 gol 1 asisnya. Menurut gue tidak ada dispute di situ, tidak ada no debat lah katakanlah demikian. Bruno Fernandes adalah man of the match di pertandingan tadi. Sekarang sudah selesai, 3 poin, into the next game. Berjalan ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.